Hai guys, selamat datang di Tamtam Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Red Button. Film ini menceritakan tentang Song Lian yang menjalani kehidupan rumah tangga sebagai istri keempat yang penuh kemelut. Langsung saja. Film ini bersetting pada dekade 1920-an di China. Pada zaman tersebut, orang kaya bangsawan atau tuan tanah berhak memiliki istri dari satu, bahkan belasan. Ya, kalau kalian tahu kayak zaman drama Kabut Cinta ya guys. Song Lian, mahasiswi semester 1 harus terpaksa putus kuliah karena ayahnya meninggal dan usaha keluarga teh bangkrut. Song Lian dipaksa menikah oleh ibu tirinya untuk menikah dengan Tuan Chen, seorang pria setengah abad kaya raya untuk melunasi hutang-hutang bapaknya. Zaman tersebut, perempuan muda cantik merupakan aset keluarga. Untuk mendapatkan harta banyak dengan menjadi istri siri bagi lelaki Tubang yang kaya raya. Song Lian menuruti kemauan emak tirinya. Song Lian datang menggunakan seragam kampus beserta sebuah koper. Song Lian disambut Bapak Bai Sun, seorang penjaga di istana Tuan Chen, tuan yang akan menjadi suami Song Lian. Song Lian berjumpa dengan Yan pembantu yang akan melayani Song Lian menjadi istri keempat. Yan menyambut calon nyonya dengan ketus. Song Lian mendapatkan treatment pijat kaki, kamar, dan sekitarnya dihiasi lentera merah. Kejadian tersebut menandakan bahwa Tuan Chen suami Song Lian akan datang dan melakukan malam pertama. Tuan Chen dan Song Lian melakukan malam pertama. Paginya Song Lian disambut oleh Pak Bai Sun. Dia mengajak Song Lian mengunjungi ketiga istri Tuan Chen. Setiap istri tinggal di kompleknya masing-masing dan ditemani satu ART-nya. Tuan Chen memilih mengunjungi salah satu istrinya setiap 9 hari sekali. Dan bagi para istri yang mendapatkan lentera merah akan bermalam dengan Tuan Chen. Sang istri yang rumahnya terpasang lentera merah akan memperoleh keuntungan, diperlakukan sebagai ratu, menentukan menu makanan untuk dirinya dan para istri. Song Lian mendatangi istri pertama Tuan Chen bernama Nyonya Yuru dengan sebutan saudari tua Yuru. Istri pertama menyambut dengan biasa-biasa saja dan mengatakan Song Lian berbeda karena dirinya merupakan wanita berpendidikan. Selanjutnya, Song Lian mendatangi istri kedua bernama Zoyun. Nyonya Zoyun menyambut Song Lian dengan hangat dan ceria. Kunjungan terakhir ke istri ketiga, Nyonya Meisan. Namun sang istri mengatakan bahwa dirinya tidak enak badan dan akan bertemu di lain hari. Kepala pembantu mengenalkan Song Lian kepada Yan pembantu yang akan melayani Song Lian. Para istri dan Tuan Chen berkumpul untuk makan. Istri ketiga datang, Song Lian menyambutnya. Namun Meisan menetap dengan gadis tersebut. Sepanjang jamuan, Meisan menunjukkan sikap dingin. Song Lian kurang berselera karena dirinya tidak suka daging. Untuk itu dirinya meminta sayuran bayam dan tahu. Tuan Chen segera menyuruh pelayannya mengambil makanan tersebut. Para istri disuruh berdiri di depan pintu masuk masing-masing rumahnya. Pelayan menaruh lentera merah di depan rumah Song Lian, menandakan yang akan menemani malam Tuan Chen adalah Song Lian. Terlihat tatapan pasrah dari istri yang lain, terutama istri pertama yang selalu kalah dengan istri yang lebih muda. Song Lian dan Tuan Chen melakukan hubungan suami istri. Song Lian terbangun dari ranjang dan mendengar nyanyian merdu dari Meisan, yang ternyata dulunya merupakan penyanyi opera Beijing. Tuan Chen mengatakan bahwa Meisan menyanyi dikala bahagia dan sedih, diiringi mengutuk leluhur Tuan Chen. Song Lian naik ke rooftop menghampiri Meisan. Namun ternyata dirinya mendapat sambutan dingin lagi. Song Lian kembali ke kamar, mendapati Tuan Chen menggoda Yan Melihat hal tersebut, Song Lian marah cemburu mengusir Tuan Chen pergi. Song Lian pun hatinya sakit menangis. Hari berganti hari, kini istri ketiga mendapat lentera merah dan akan bermalam dengan Tuan Chen. Song Lian pun tidak mendapat perawatan seperti sebelumnya. Song Lian berjalan-jalan di rooftop rumah. Dia penasaran dengan ruang kecil yang digembok. Song Lian dipanggil istri kedua untuk turun dan ngobrol cantik dengan Zoyun. Zoyun memberi Song Lian kain sutra sambil memuji Song Lian yang cantik. Song Lian bertanya tentang ruangannya digembok di atas.
Zoyun mengatakan bahwa ruangan tersebut bernama ruangan kematian, tempat dulunya beberapa wanita digantung mati. Para istri makan bareng, menu yang dimakan kebanyakan daging karena permintaan Meisan. Istri yang lain harus nurut karena Meisan mendapat lentera merah. Mendapat perlakuan dingin Meisan, Song Lian pergi tidak bernafsu makan. Song Lian membuka kembali kopernya. Dia mengenang seruling pemberian mendiang bapaknya. Meisan datang dan mencoba akrab dengan Song Lian. Meisan malah memuji sikap tidak sopan Song Lian. Dia mengatakan bahwa Song Lian bukan orang fake dan apa adanya. Meisan mengajak Song Lian main mahjong. Mereka berdua main mahjong ditemani Dr. Go, dokter keluarga Tuan Chen, dan seorang teman. Mereka saling mengobrol dan memuji Song Lian yang seorang mahasiswi. Song Lian mengatakan, Song Lian melihat kaki Meisan menggoda Dr. Go, menandakan bahwa mereka berselengki. Tuan Chen datang mengunjungi Song Lian, namun dirinya marah karena kedapatan Song Lian main mahjong bersama istri ketiga. Tuan Chen pun bermalam ke istri nomor 2, Zoyun. Musim berganti musim, kini ke musim gugur. Song Lian selesai bermalam dengan Tuan Chen. Dia meminta makan sendiri tanpa bergabung dengan para istri. Di sini sikap Song Lian mulai melunjak. Song Lian menghampiri anak istri pertama, bermain seluring. Atas kejadian tersebut, dirinya mengingat seruling miliknya. Namun, di kopernya hilang. Song Lian menuduh Yan Er mencuri seruling tersebut. Yan Er mengatakan tidak. Dianggap Yan Er berbohong, Song Lian menggeledah kamar Yan Er. Dirinya terkejut melihat lentera merah dipasang. Perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum karena Yan Er seorang budak. Yan Er sendiri bermimpi menjadi seorang istri siri. Song Lian masih tidak mempercayai penjelasan Yan Er, menganggap Yan Er masih terus berbohong. Song Lian pun menggeledah barang-barang Yan Er. Tidak sengaja dia menemukan boneka santet berinisial namanya. Song Lian pun semakin marah menjadi-jadi hingga memukul-mukul Yan Er. Song Lian sadar bahwa hal tersebut bukan perbuatan Yan Er karena Yan Er buta huruf, tidak mungkin dia bisa menulis inisialnya. Maka lantas itu dia bertanya kepada Yan Er siapa dalangnya. Song Lian berjanji akan menjaga rahasia kelakuan Yan Er asalkan memberitahu siapa dalangnya. Yan Er mengatakan bahwa istri kedua yang mengirim santet. Song Lian terkejut karena Zoyun sangat baik, ternyata semua itu hanya topeng dan merupakan wanita serigala berbulu domba. Chen mengatakan bahwa seruling Song Lian dia hancurkan karena rasa cemburu, mengira itu merupakan pemberian pacarnya dulu. Zoyun meminta Yan Er memotong rambutnya atas permintaan suaminya. Teringat perbuatan Zoyun, Song Lian langsung memotong telinga istri kedua tersebut. Meisan mendatangi Song Lian dan mengetahui kalau Song Lian sengaja melakukannya. Meisan menceritakan bahwa dirinya hampir saja keguguran karena ulah istri kedua, Zoyun. Zoyun mencoba mencampurkan pil aborsi ke makan Meisan. Untungnya tidak sampai keguguran, justru Meisan melahirkan seorang putra, sedangkan Zoyun melahirkan seorang putri. Sejak kejadian itu, Meisan menjaga jarak dengan Zoyun. Meisan mengatakan bahwa Song Lian lah yang mampu melawan Zoyun karena dirinya orang berpendidikan dan belak-belakan. Song Lian meminta maaf kepada Zoyun atas tindakan nekatnya. Zoyun pun memaafkan perbuatan Song Lian. Di berganti hari, Song Lian dikunjungi Tuan Chen. ART mengatakan bahwa Song Lian kurang sehat dan memeriksa bahwa Song Lian telah hamil. Mendapat berita tersebut, Tuan Chen sangat senang dan memperlakukan Song Lian secara istimewa. Para istri membicarakan kehamilan Song Lian. Meisan menyindir Zoyun. Song Lian memanfaatkan kehamilannya untuk memperbudak Zoyun. Yan Er mengambil dalaman putih Song Lian untuk dicuci. Namun, terdapat bekas darah menstruasi. Yan Er segera melapor Zoyun atas kebohongan Song Lian. Ternyata Song Lian berbohong karena takut Tuan Chen bosan kepadanya. Zoyun ingin membuka kebohongan Song Lian dengan mendatangkan Dr. Go untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan alasan agar janinnya lebih sehat.
Dr. Go datang dan memeriksa Song Lian. Dr. Go mengatakan bahwa Song Lian tidak hamil. Mengetahui kebohongan Song Lian, Tuan Chen murka dan meminta seluruh lentera merah di kediaman Song Lian dibungkus kain hitam. Menadakan Song Lian dikucilkan oleh Tuan Chen. Song Lian mengetahui bahwa ini semua ulah Zoyun dibantu Yan Er. Song Lian membalas dendam dengan membuka perbuatan Yan Er memasang lentera di hadapan semua orang rumah kecuali Tuan Chen karena dia pergi. Song Lian memaksa agar Yan Er dihukum. Dirinya juga dihukum karena kebohongannya agar hal tersebut seimbang. Sedangkan Zoyun sangat setuju dengan usulan Song Lian. Padahal Zoyun sendiri terbantu akibat perbuatan Yan Er. Istri pertama sebagai petua memberikan hukuman kepada Yan Er. Hukuman tersebut ialah berlutut di depan kamar Yan Er sambil menyaksikan lentera merahnya sendiri dibakar. Istri pertama mengatakan bahwa Yan Er bebas dari hukuman jika dia meminta maaf. Yan Er menolaknya dan dia tetap bersikukuh menjalani hukuman hingga dirinya ambruk karena hipotermia. Yan Er pun meninggal dan banyak pembantu lain menyalahkan Song Lian. Song Lian mendapat info bahwa sebelum Yan Er meninggal, namanya selalu disebut. Siasat yang telah dilakukan Zoyun membuat dirinya menjadi seling favorit Tuan Chen. Meisan mendatangi Song Lian. Meisan mengatakan bahwa seharusnya Song Lian tidak perlu membuat kegaduhan karena Yan Er hanyalah seorang pelayan. Musuh sejatinya mereka ialah Zoyun, wanita serigala berbulu domba yang mendapat keuntungan dari tragedi semua ini. Song Lian pun berjanji akan menghancurkan Zoyun. Meisan mengatakan nikmatilah hidup dan bahagia seperti dirinya. Song Lian lalu menyaut dan mengatakan, Meisan lalu mengakui dan bilang bahwa dia akan bertemu dengan Dr. Go. Song Lian kini berusia 20 tahun. Tidak terasa sudah 1 tahun dia menjadi istri Tuan Chen keempat yang penuh drama. Dia meminta tolong kepada pembantunya untuk membawa sebotol wine untuk dirayakan. Song Lian pun mabuk berat. Song Lian mabuk berat melampiaskan rasa stres menjadi istri Tuan Chen yang penuh drama. Dia tanpa sengaja memberitahu hubungan terlarang Meisan dengan Dr. Go kepada Zoyun yang sedang berkunjung memberinya ucapan selamat ulang tahun. Zoyun sangat sumringah karena bisa menyingkirkan Meisan dengan mudah setelah bertahun-tahun. Meisan dan Dr. Go tertangkap basah menginap di hotel. Sewaktu disergap oleh Zoyun dan anak buahnya. Petangnya, Meisan digelandang, paksa dan mulutnya disumpal disaksikan oleh Song Lian yang bingung. Pelayan mengatakan apa yang terjadi dan semua karena mulut Song Lian. Song Lian pun merasa bersalah akibat tindakan bodohnya hingga Meisan dihukum gantung di ruang kematian. Paginya, Song Lian terbangun mendengar suara teriakan dari seorang wanita. Ternyata teriakan tersebut berasal dari Meisan. Dirinya pun membuntuti Meisan yang digelandang para pengawal. Song Lian mendatangi ruang kematian tersebut dan menemukan jasad Meisan di sana. Song Lian menjerit histeris hingga membuat penjaga mengamankannya. Song Lian mulai gila dan mendengar suara-suara yang menuduh dirinya pembunuh. Kegilaannya semakin menjadi-jadi. Di tengah traumanya tersebut, Tuan Chen malah tidak merawat dan memperdulikannya. Parahnya, Tuan Chen menikah lagi untuk kelima kalinya. Song Lian pun gila sambil mundar-mandir memakai baju alma mater kampusnya. Dan film pun the end.